Pemerintah akhirnya merilis aturan baru mengenai cuti ASN tahun 2025 dan ini membawa perubahan besar pada hak libur pegawai negeri. Wajib diketahui agar tidak salah memahami kebijakan terbaru ini. Hai, Sobat ASN di seluruh Indonesia. Balik lagi sama nama host di channel kesayangan kita ini. Siap untuk update terbaru yang bikin semangat? Karena hari ini kita akan bedah tuntas aturan cuti ASN tahun 2025 yang baru saja diumumkan. Penasaran? Pasti penasaran kan? Ini bukan sekedar perubahan kecil loh ya. Ada beberapa poin penting yang bisa jadi surprise buat kalian semua. Jadi, simak baik-baik, jangan sampai kelewatan satu informasi pun. Bayangkan, kalian merencanakan liburan keluarga, ternyata ada aturan baru yang bikin rencana jadi berantakan. Nggak mau kan kayak gitu? Makanya, stay tune sampai akhir video. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update penting lainnya seputar ASN. Oke? Sip. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke poin pertama. Apa sih yang berubah di aturan cuti ASN 2025 ini? Yang pertama dan yang paling penting adalah dramatic pause. Adanya penambahan jenis cuti. Iya, betul sekali. Selain cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting, sekarang ada jenis cuti baru yang bisa kalian manfaatkan. Apa itu? Sabar. Kita akan bahas detailnya nanti. Tapi yang jelas, ini kabar baik buat kalian yang butuh waktu lebih banyak untuk urusan-urusan tertentu. Tapi, tunggu dulu. Penambahan jenis cuti ini juga diikuti dengan beberapa syarat dan ketentuan yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai senang dulu, ternyata nggak memenuhi syarat. Ya, misalnya ada batasan kuota untuk jenis cuti baru ini. Jadi, siapa cepat, dia dapat. Makanya, penting banget untuk tahu informasinya secepat mungkin. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang jenis cuti baru ini, kita kilas balik dulu yuk tentang jenis-jenis cuti yang sudah ada, biar kita semua satu frekuensi. Cuti tahunan pastinya udah pada tahu ya, hak kalian untuk libur selama 12 hari kerja setelah bekerja minimal 1 tahun. Gunakan hak ini sebaik mungkin untuk recharge energi. Kemudian, cuti sakit. Ini juga penting banget. Jangan paksakan diri untuk bekerja kalau memang sedang sakit. Istirahat yang cukup, biar cepat pulih dan bisa kembali produktif. Lalu, cuti melahirkan. Ini khusus untuk ASN wanita yang akan melahirkan. Waktunya bervariasi, tergantung pada peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, cuti alasan penting. Ini bisa diajukan untuk urusan keluarga yang mendesak, seperti pernikahan anak, orang tua sakit, atau ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama. Apa sih jenis cuti baru yang ditambahkan di aturan cuti ASN 2025 ini? Another dramatic pause. Jeng, cuti, suara efek dramatis, untuk, suara efek dramatis, pengembangan, suara efek dramatis, diri. Yes, kalian nggak salah dengar. Sekarang ASN bisa mengajukan cuti untuk pengembangan diri. Keren kan? Ini adalah angin segar bagi kalian yang ingin meningkatkan skill, mengikuti pelatihan, atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah memberikan kesempatan bagi ASN untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya. Ini investasi yang sangat berharga untuk masa depan karir kalian. Tapi, ingat, cuti pengembangan diri ini tidak bisa diajukan sembarangan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Pertama, kalian harus memiliki rencana pengembangan diri yang jelas dan terukur. Misalnya, kalian ingin mengikuti pelatihan bahasa asing atau mengambil sertifikasi di bidang tertentu. Kedua, rencana pengembangan diri kalian harus relevan dengan pekerjaan dan karir kalian sebagai ASN. Jangan sampai cuti pengembangan diri ini malah tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab kalian. Ketiga, kalian harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. Ini penting, karena atasan kalian yang akan menilai apakah rencana pengembangan diri kalian ini memang bermanfaat bagi organisasi. Keempat, ada batasan kuota untuk cuti pengembangan diri ini. Jadi, siapa cepat, dia dapat.
segera ajukan permohonan cuti kalian jika memang memenuhi syarat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa lama cuti pengembangan diri ini bisa diajukan? Menurut aturan yang baru, cuti pengembangan diri bisa diajukan maksimal selama 6 bulan. Lumayan banget kan? Waktu yang cukup untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan yang kalian inginkan. Tapi perlu diingat, selama cuti pengembangan diri, kalian tetap akan menerima gaji. Tapi ada sedikit perbedaan dengan gaji yang kalian terima saat bekerja seperti biasa. Biasanya, gaji yang diterima selama cuti pengembangan diri adalah sekitar 80% dari gaji pokok. Tapi, ini bisa bervariasi, tergantung pada peraturan yang berlaku di instansi masing-masing. Jadi, pastikan kalian mencari tahu informasi yang detail tentang hal ini sebelum mengajukan cuti pengembangan diri. Selain itu, selama cuti pengembangan diri, kalian juga tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan anak. Tapi, ada beberapa tunjangan yang mungkin tidak kalian dapatkan selama cuti pengembangan diri, seperti tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan. Sekali lagi, pastikan kalian mencari tahu informasi yang detail tentang hal ini sebelum mengajukan cuti pengembangan diri. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang jenis cuti baru, yaitu cuti pengembangan diri. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui tentang aturan cuti ASN 2025 ini, yaitu dramatic pause, perubahan, suara efek dramatis, prosedur, suara efek dramatis, pengajuan. Iya, betul sekali. Sekarang prosedur pengajuan cuti sudah semakin mudah dan efisien. Dulu, kalian harus mengisi formulir yang berlembar-lembar, kemudian mengantarkannya ke bagian kepegawaian, dan menunggu berhari-hari untuk mendapatkan persetujuan. Ribet banget kan? Tapi sekarang, semua itu sudah menjadi masa lalu. Dengan aturan yang baru, kalian bisa mengajukan cuti secara online. Cukup akses aplikasi atau website yang disediakan oleh instansi kalian, isi formulir secara online, unggah dokumen yang diperlukan, dan kirim. Semudah itu. Kemudian, kalian bisa memantau status pengajuan cuti kalian secara online juga. Jadi, kalian tidak perlu lagi bolak-balik ke bagian kepegawaian untuk menanyakan kabar. Ini adalah translation yang bank signifikan. Pemerintah Min benar-benar berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi ASN. Tapi, meskipun prosedur pengajuan cuti sudah semakin mudah, kalian tetap harus memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, pastikan kalian mengisi formulir dengan benar dan lengkap. Jangan sampai ada informasi yang terlewat atau salah. Kedua, pastikan kalian mengunggah dokumen yang diperlukan dengan format yang benar. Jangan sampai dokumen kalian tidak bisa dibuka atau dibaca. Ketiga, pastikan kalian mengajukan cuti jauh-jauh hari sebelum tanggal yang diinginkan. Jangan mengajukan cuti mendadak, karena itu bisa mengganggu kelancaran pekerjaan. Oke, Sobat ASN, kita sudah membahas tuntas tentang aturan cuti ASN tahun 2025, mulai dari penambahan jenis cuti, yaitu cuti pengembangan diri, hingga perubahan prosedur pengajuan cuti yang semakin mudah dan efisien. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman ASN lainnya, biar mereka juga tahu informasi penting ini. Dan yang paling penting, gunakan hak cuti kalian dengan bijak. Manfaatkan waktu cuti untuk beristirahat, bersantai, dan melakukan hal-hal yang kalian sukai. Dengan begitu, kalian bisa kembali bekerja dengan semangat yang baru dan lebih produktif. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye. J.